Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Ishak dari kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 gangguan reproduksi pada ternak betina. Baik, saya akan menjelaskan pengertian prolaps vagina merupakan kejadian keluarnya mukosa vagina dari struktur anatominya. Prolaps vagina pada sapi umumnya terjadi pada trimester ketiga kebuntingan, namun juga dilaporkan terjadi pada sapi tidak bunting. Prolaps vagina pada sapi bunting trimester akhir terjadi karena peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan relaksasi ligamen dan struktur jaringan lunak di sekitar perineum, peningkatan tekanan abdominal akibat pembesaran uterus foetus yang berukuran besar, dan distensi rumen. Pada sapi yang tidak bunting dapat mengalami prolaps vagina akibat faktor genetik serta kekurangan mineral makro dan mikro. Gejala klinis nafsu makan dan minum turun, ternak gelisah, ternak biasanya berbaring tetapi tidak dapat pula berdiri dengan uterus bergantung ke belakang, selaput fetus dan atau selaput mukosa uterus terbuka dan biasanya terkontaminasi dengan fases jerami kotoran atau gumpalan darah. Uterus biasanya membesar dan udematus, terutama bila kondisi ini telah berlangsung 4-5 jam atau lebih. Penyebabnya yaitu 1. Ternak selalu dikandangkan. 2. Tingginya hormon estrogen, terjadinya perubahan hormonal. 3. Tekanan intraabdominal saat berbaring, peningkatan tekanan indra. 4. Kelainan genetik. 5. Ternak di kandang dengan bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan. Pencegahan dan pengobatan membuat desain lantai kandang tidak terlalu miring. Ternak di eksersis, ternak diumbar. Kontrol manajemen pakan sehingga ternak yang bunting tidak mengalami kegemukan. Jangan memelihara ternak yang pernah mengalami kejadian prolaps vagina atau rektal pada saat bunting. Namun, untuk pengobatan secara harus dilakukan oleh tenaga ahli karena memerlukan beberapa tindakan yang khusus. Gangguan pada organ uterus yaitu endometritis. Pengertian endometritis adalah peradaan lokal yang pada dinding uteri yang dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Penyebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan IB yang tidak legaltis dan perawatan pun yang tidak benar. Gejala yang muncul diawali keluarnya leleran yang berbau busuk dari vulva dan sapi yang tidak menunjukkan estrus. Penanganan endometritis dapat dilakukan dengan terapi. Terapi yang dapat diberikan diantaranya 1. Antibiotik sistematis. 2. Infusi uterus. 3. Pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi. 4. Injeksi prostaglandin untuk merangsang estrus sehingga uterus yang dibersihkan secara natural. Kelainan gangguan reproduksi hipofungsi ovarium. Pengertian hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu
keadaan di mana ovariumnya yang tidak pertumbuhan folikel kan korpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dan normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa seterus partum akan setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi akibat tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang setelah gagalnya kelenjar hipofise anterior dan mensekresikan follicle stimulating hormon dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Penyebab hipofungsi ovarium yang sapi periode postpartum disebabkan oleh kekurangan dari ketidakseimbangan hormonal sehingga terjadi anestrus atau birahi tenang dan estrus yang tidak disertai ovulasi. Gejala secara klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pet head. Penanggulangan hipofungsi ovarium berupa pemijatan pada ovarium dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan preparat hormon yang terbilang mahal. Dengan perlakuan yang tepat, teknik pemijatan ovarium dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi antara 10 sampai 14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon sehingga dapat mengembalikan fungsi ovarium sebagai organ reproduksi dan dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium pada sapi perah.